Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel iKelas. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kurban. Seperti yang kalian tahu, Allahu kurban adalah Akbar. kegiatan menyembelih sapi atau kambing di hari raya Idul Adha. Yang kemudian dagingnya biasa kita olah menjadi rendang, gulai, sate, bakso, dan lain sebagainya. Jadi lapar. Tapi, tahukah kalian arti dari kurban itu sendiri? Secara bahasa, kurban berarti pendekatan diri. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah penyembelihan hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Dahulu kala, ibadah kurban disyariatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan pada kala itu, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri, yang kemudian Allah menggantinya menjadi seekor domba. Setelah disyariatkan kepada Nabi Ibrahim, pada tahun kedua Hijriah, ibadah kurban juga disyariatkan kepada umat Islam bersamaan dengan disyariatkannya zakat, Idul Fitri, dan Idul Adha. Namun, melaksanakan ibadah kurban ini tidaklah wajib, melainkan sunnah, sebagaimana dalam surah Al-Kautsar ayat 1-2. Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Lalu, hewan apa sajakah yang bisa kita gunakan untuk berkurban? Hanya ada 3 hewan yang bisa digunakan untuk berkurban, yakni unta, sapi atau kerbau, dan kambing. Selain dari ketiga hewan itu, maka tidak boleh. Setelah kita memilih hewan yang ingin kita kurbankan, ada beberapa kriteria yang perlu kita perhatikan dalam memilih hewan kurban. Di antaranya adalah hewan harus yang baik, yang besar, gemuk, bertanduk, dan usianya telah cukup untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Untuk unta, minimal berusia 5 tahun, sapi berusia minimal 2 tahun, dan kambing minimal 1 tahun. Kemudian, hewan yang dikurbankan juga tidak boleh cacat, seperti buta, sakit, pincang, dan berbadan kurus. Perlu diperhatikan juga tentang pembagian jumlah hewan kurban, yakni 1 ekor kambing hanya bisa untuk 1 orang, sedangkan sapi atau kerbau bisa untuk 7 orang dan unta bisa untuk 10 orang. Untuk tempat penyembelihan kurban sendiri, Rasulullah tidak memberikan ketentuan tertentu mengenai ini. Jadi, kita boleh menyembelih di mana saja, asalkan tempatnya layak. Untuk waktu penyembelihan kurban adalah setelah sholat Idul Adha hingga tanggal 13 Zulhijjah. Jadi kita boleh menyembelih di tanggal 10, atau 11, atau 12, atau 13 Zulhijjah. Boleh siang, boleh juga malam hari. Lalu, apakah kita juga harus menyembelih hewan kurban kita sendiri? Tidak juga. Kita bisa menyerahkannya pada tukang sembelih. Tetapi kita tetap disarankan untuk menyaksikan penyembelihannya ya. Oh iya, jika kita nanti berkurban, ada beberapa larangan yang tidak boleh kita lakukan sebelum berkurban, yaitu memotong kuku, baik tangan maupun kaki, dan memotong rambut. Jadi sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai hewan disembelih, kita tidak boleh memotong kuku dan memotong rambut. Nah, sekarang hewan sudah disembelih dan daging siap untuk dibagikan ke orang-orang. Orang-orang yang menerima daging kurban tersebut disebut juga sebagai mustahik kurban. Mereka adalah orang yang berkurban itu sendiri, para fakir miskin, tetangga, kerabat, dan juga kolega atau kenalan. Setelah selesai dibagikan, maka ini menjadi saat-saat yang ditunggu semua orang, yaitu memasaknya menjadi makanan yang enak. Kalian bisa mengolahnya menjadi rendang, gulai, bakso, sate, ataupun yang lainnya yang kalian suka. Kalau mimin sih, pasti diolah dulu menjadi sate. Hehe. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Seperti biasa, terima kasih.